Salam Reza Bol, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya di Reza Bol. Hari ini saya masih di Provinsi Sumatera Barat, guys. Jadi bisa kalian lihat view-nya, di sini ada sawah. Di belakang saya ini seperti ada sungai ya. Sungai. Pokoknya mantap lah view-nya kalau di Sumatera Barat ini. Hari ini saya mau bahas timnas senior. Nanti ada membahas liga timnas putri juga, yang kemarin gagal total di kualifikasi Piala Asia. Lalu apa dampaknya, dan juga sedikit bahas timnas U23 nanti di Piala AFF. Kita mulai dari timnas senior dulu ya. Timnas senior itu nanti di bulan September akan ada FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait sebelum bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde keempat yang insya Allah akan digelar di bulan Oktober. Jadi sebelum itu kita akan menyaksikan undian atau drawing ronde keempat itu di bulan Juli ini, Juli ini tanggal 17. Jadi minggu depan kita akan tahu kita di grup mana, apakah kita bersama Qatar, Arab Saudi, Irak ataupun Uni Emirat Arab. Itu nanti kita lihat undiannya itu minggu depan. Nah, berkenaan dengan hal itu kita juga harus mempersiapkan diri. Persiapan kita harus matang ya, karena ronde keempat ini nggak main-main. Ronde keempat ini adalah ronde penentuan 2 jatah sisa dari Asia untuk ke Piala Dunia, karena 6 tiket yang sebelumnya kan sudah di booking oleh 6 negara ya, Jepang, Iran, Uzbekistan, Jordan, Korea, dan Australia. Itu mereka sudah lolos. Nah, sisa 2 lagi tiket menuju Piala Dunia 2026. Nah, kita ronde keempat ini nanti akan main di Qatar dan Saudi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh AFC beberapa waktu yang lalu. Itu kita akan bermain di Qatar ataupun Saudi, tergantung nanti kita segrup dengan Qatar atau Saudi ya. Kalau kita segrup dengan Qatar, berarti kita akan main di Qatar. Kalau kita segrup dengan Saudi, maka kita akan segrup dengan main di Saudi. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kita sudah harus mempersiapkan diri dengan cara mematangkan skuad, mematangkan strategi, supaya kejadian kita dibantai oleh Jepang kemarin itu tidak terjadi lagi, karena kita tentunya nggak mau dibantai sebesar itu lagi, dan juga kita nggak mau ibaratnya bikin malu lah, karena kita udah melaju sejauh ini. Ini adalah perjalanan perjalanan kita paling jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kita sampai ronde keempat ini, dan kita tidak mau pastinya kita buat malu di ronde keempat. Nah, makanya itu di September nanti kita akan menghadapi 2 negara Timur Tengah, yaitu Lebanon dan Kuwait, sebagai persiapan kita menuju ronde keempat. Nah, tapi di sini saya juga ingin menyampaikan sebuah pandangan saya. Ini dari opini, saya ingin beropini dari diri saya pribadi, bukan bermaksud bukan bertujuan untuk dalam arti menjelekkan siapapun, pihak manapun, tidak ya. Tapi di sini yang ingin saya kritisi itu adalah kenapa kita melawan Lebanon dan Kuwait itu harus di Indonesia gitu kan. Karena yang saya dapat kabar, Indonesia kita itu main dengan mereka itu nanti akan di Surabaya, tidak di luar negeri. Kenapa? Ini sebagai persiapan kita nanti melawan Qatar atau Saudi di kandang mereka. Jadi yang saya kritik di sini adalah kenapa kita tidak bermain di kandang Lebanon atau Kuwait. Karena supaya kita bisa belajar bagaimana caranya kita menghadapi atmosfer di Timur Tengah. Kita kan di ronde ketiga kemarin itu kita dari 5 pertandingan di
eh, laga away ya kan, laga tandang itu kita nggak pernah menang. Lawan Jepang kita dibantai 6-0, lawan Australia kita dibantai 5-1, lawan Bahrain kita hampir menang tapi kita imbang 2-2, lawan Saudi kita 1-1 draw, dan lawan Cina kita kalah 2-1. Nah, seharusnya di sini PSSI bisa mempertimbangkan kita main di luar ketimbang kita main di Indonesia. Nah, kenapa kita harus bermain di luar? Supaya kita bisa mempersiapkan diri sematang mungkin, kita bisa merasakan atmosfer di Timur Tengah ya kan. Meskipun ada beberapa kekhawatiran karena beberapa waktu yang lalu negara Timur Tengah itu ada konflik ya, seperti konflik ya Iran Israel, lalu juga Amerika yang tiba-tiba ikut campur menyerang pangkalan militer pangkalan militer Iran, pangkalan militer yang ada di Qatar, begitulah kira-kira ya. Jadi agak disayangkan kita harus bermain di Indonesia. Padahal menurut saya kita sebaiknya main di luar supaya kita bisa merasakan atmosfer atau sedikit banyak pengalaman lah gitu, cari pengalaman di luar daripada kita menggelar FIFA Matchday itu di Indonesia terus. Jadi kayak seakan-akan kita itu nggak keluar gitu dari zona nyaman. Nah, itu satu kritikan saya untuk FIFA Matchday di bulan September. Terus yang kedua, itu kita kenapa nggak ikut turnamen regional ya, turnamen regional yang nanti juga akan dilaksanakan di bulan September. Nah, ini saya kasih contoh biar kalian paham. Jadi nanti di bulan September itu negara Asia Tengah, negara Asia Tengah itu akan melaksanakan yang namanya CAFA. CAFA ini adalah Central Asian Football Association. Jadi CAFA ini negara-negara Asia Tengah yang ibaratnya kalau di regional kita itu seperti AFF. Nah, CAFA ini diikuti oleh 6 tim. 6 tim itu adalah 6 tim itu ada Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, dan satu lagi saya lupa siapa negaranya. Pokoknya yang belakangnya itu stan itu pasti. Nah, CAFA ini juga mengundang 2 negara di luar Asia Tengah, yaitu Iran dan Malaysia. Nah, yang saya agak sayangkan kenapa kita nggak ikut turnamen seperti itu gitu kan, supaya kita bisa mematangkan persiapan menuju Oktober. Karena turnamen CAFA itu atau regional Asia Tengah itu nanti akan diselenggarakan di bulan September. Itu perkiraan mulainya dari tanggal 28 Agustus menjelang FIFA Matchday dan berakhir di tanggal 9 September. Nah, jadi kalau kita ikut turnamen tersebut itu banyak manfaatnya menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa mengukur kekuatan kita melawan tim-tim seperti itu. Apalagi kan Uzbekistan juga udah lolos. Jadi seenggaknya sekarang nih kita bisa lah ibaratnya sparring lawan Uzbekistan. Jadi kita meskipun lah nanti kita amit-amit misalnya kita kalah, tapi kita tahu kekurangan kita tuh di mana. Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya FIFA Matchday itu penting nggak menang apa kalah? Kalau saya jujur jawabnya gini aja, menang atau kalah itu saya nggak mau pikirkan dulu, atau saya nggak mau berpikir kita harus menang ataupun kita harus kalah atau gimana ya. Tapi yang mau saya lihat di FIFA Matchday itu adalah kita main bagus apa enggak gitu. Jadi tujuan utama FIFA Matchday itu bukan hanya untuk menang atau kalah, dan cari poin sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi yang paling penting itu adalah permainan kita itu nanti bakal seperti apa. Apakah kita mau permainan kita seperti lawan Jepang kemarin yang tidak punya shot on target, bahkan jangankan untuk shot atau shot on target lah, kita mendekati kotak penalti Jepang aja kita kesusahan kan. Nah, itu yang ibaratnya agak disayangkan ya, kenapa PSSI tidak mengikut sertakan timnas di turnamen seperti itu. Bahkan Malaysia aja berani ikut kan turnamen itu, karena Malaysia juga serius ingin tampil di Piala Asia 2007. Karena kemarin di bulan Juni mereka membantai Vietnam 4-0. Jadi saat ini bisa dibilang Malaysia udah dalam arti mempersiapkan timnya lebih serius. Bukan kita sebenarnya nggak mau serius, kita pasti akan serius juga. Cuman alangkah baiknya kita ikut turnamen seperti itu. Nah, kalau yang
saya inginkan sih kita bisa ikut turnamen seperti itu menjelang kita ikut Piala Dunia besok gitu. Jadi kita punya banyak waktu, punya banyak persiapan, kita bisa mematangkan mematangkan permainan kita, dan juga bisa dikatakan itu salah satu hal yang positif lah. Tapi it's okay, kita nanti lawan Lebanon dan Kuwait, semoga kita bisa bermain bagus ya. Untuk masalah hasilnya saya nggak terlalu mempermasalahkan lah. Mau menang tipis, mau seimbang ataupun kalah, itu bagi saya nggak terlalu penting lah kalau FIFA Matchday. Yang penting itu kita lihat cara mainnya seperti apa, karena ini tuntutannya sekarang udah besar kan. Ganti Sintayong ke Patrick Kluivert berarti tujuannya adalah Piala Dunia, dan Piala Dunia itu menurut saya adalah harga mati bagi Patrick Kluivert sekarang. Oke, itu aja dari timnas senior. Lalu kita lanjut ke timnas putri. Kemarin timnas putri gagal ke Piala Asia karena kalah lawan Cina Taipei dan Pakistan ya, dan cuma menang lawan Kyrgyzstan, dan menjadi menjadi kritik ya kepada PSSI juga yang sampai sekarang belum menggelar Liga Putri. Dan menurut saya Liga Putri ini harus diselenggarakan sesegera mungkin. Kenapa? Karena untuk mencari pemain-pemain yang berkualitas itu pasti dari liga kan, pasti dari liga, dan liga itu harusnya bisa berjenjang gitu, bisa bertahap. Karena untuk mencari pemain-pemain bagus, mencari bibit-bibit muda, bakat-bakat muda itu kan dari liga yang sistemnya itu terstruktur dari usia muda, dari usia 13, 14, 15, dan kalau bisa berjenjang gitu sampai U19 atau U20. Tapi kan kemarin yang viral pada saat setelah timnas kalah lawan Cina Taipei itu, mereka membentangkan spanduk ya, yang kira-kira bertuliskan Pak Erik kapan Liga Putri digelar gitu kan. Tapi langsung direbut gitu ya, langsung diambil spanduknya oleh panitia. Jadi menurut saya itu mencerminkan sepertinya dalam tanda kutip itu PSSI seperti anti kritik gitu, tidak mau mendengarkan kritik. Tapi seenggaknya terkhusus untuk Pak Erick Thohir, kalau bisa digulirkan lah secepatnya. Mau berapa tim, mau cuman katakanlah 8 tim, 10 tim, itu nggak apa-apa gitu kan. Bahkan pengalaman kemarin pas Pak Iwan Bule memimpin PSSI itu Liga Putri bisa digelar gitu walaupun cuma 10 tim. Jadi sistemnya itu nanti ada 10 tim dibagi ke 2 grup, berarti masing-masing grup ada 5. Nah, nanti 5 tim itu dia sistemnya itu round robin tapi quadruple. Dia itu mainnya melawan tim lain itu 4 kali. Nah, jadi nanti fase grupnya itu setelah main 4 kali nanti round robin ya, berarti total bermainnya berarti 8 kali itu ya. Nah, setelah nanti bermain sampai selesai, lalu nampak tuh kan peringkat 1-2-nya siapa. Nah, itu nanti akan pertemukan silang gitu, juara grup A lawan runner-up grup B, juara grup B lawan runner-up grup A, dan tap semifinal ketemu gitu. Lalu ke final dah langsung juara. Jadi bisa dikatakan menggelar Liga Putri itu nggak susah kok, asalkan sistemnya itu ya yang seperti saya bilang tadi, sistemnya jelas, format kompetisinya seperti apa, dan juga kalau memang berat di ongkos ya kan, itu sistem mainnya itu bubble, sistem terpusat. Jadi misalnya mainnya di mana, misalnya mainnya di Jawa Barat ya kan, di Jakarta gitu, bisa. Atau dengan tidak bubble atau tidak terpusat, tapi mainnya itu di provinsi yang berdekatan tuh bisa juga. Atau misalnya mainnya hanya di Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta dengan Jawa Barat kan nggak terlalu jauh tuh, Jakarta Bandung kan. Nah, bisa juga sih. Tapi ini masih masih opsi aja ya kalau saya bisa beropini di sini. Jadi semoga Pak Erik bisa menggelar Liga Putri secepat mungkin, karena kasihan gitu tim putri kita ini, liganya nggak ada tapi pelatihnya ya Coach Mochi seperti dalam tanda kutip dipaksa untuk bikin prestasi buat timnas putri. Jadi tidak adil sih bagi saya. Jadi saya berharap Liga Putri ini semoga bisa diselenggarakan. Nah, yang terakhir persiapan timnas U23 di Piala AFF. Nanti kita main pertama tanggal 15 di GBK lawan Brunei, lalu tanggal 18 di GBK juga lawan Filipina, dan terakhir tanggal 21 lawan Malaysia. Nah, di tanggal 21 ini menjadi pertandingan hidup mati ya bagi kita lawan Malaysia, karena kita dituntut untuk menang untuk bisa menjadi juara grup pastinya, karena kemungkinan kalau kita juara grup itu kan
berarti kita bisa ketemu antara Vietnam atau Thailand tuh di grup sebelah. Jadi semoga kali ini kita bisa juara ya, karena targetnya kita kan harus juara ya. Karena kita mainnya di di rumah kita sendiri di Jakarta dan Bekasi ya kalau nggak salah ya, mainnya cuma di 2 stadion aja, di Gelora Bung Karno dan Stadion Patrio Candrabaga. Semoga Coach Gerard Van den Berg bisa membawa timnas U23 juara, mengobati kekalahan kita di 2 tahun lalu ya melawan Vietnam di adu penalti. Saat itu Hernando gagal menceploskan bola ke gawang dan kita akhirnya harus puas jadi runner up. Tapi semoga kita bisa menjadi juara dan bisa mempersembahkan yang terbaik di Piala AFF U23 ini, karena ini tim juga akan nanti dipersiapkan di kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September ya, dimana kita akan menjadi tuan rumah di Sidoarjo. Kita satu grup dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau, dan itu adalah ibaratnya ini ya, goal kita. Semoga kita bisa lolos ke Piala Asia U23 dan bisa mengulangi pencapaian kita di 2 tahun yang lalu ketika tahun lalu ketika kita menjadi semifinalis dengan mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti, dan hampir saja lolos ke Olimpiade kalau kita nggak kalah lawan Gini di babak playoff. Oke, itu aja dulu. Udah jam 10 ya, udah siang juga. Nanti kalau ada topik-topik yang menarik lagi saya akan sampaikan ke teman-teman. Itu aja dulu. Thank you for watching.